gadis kesehatan di mana? Ini kalau puskesmas harian. Nah, berapa yang diperbolehkan? 37,5 Pak Bapak. 37,5 dari Kemenkes ya. Jadi kalau 37,5 kita kan apa ya? Kita catatin namanya. Kalau ada vaksin kita isolasi, kita kabari wilayah masing-masing. Jadi biar bisa diuripi. Kita tidak melaporkan. Surveillance bisa kita kerjakan. Jadi kayak tadi ada juga dari Pekanbaru rombongan karena potensinya besar. Dia pun kita sudah catat sama petugasnya wilayahnya di mana. Kita sudah melaporkan juga antar kepala puskesmas supaya bisa dipantau. Sudah pada dari luar datang, kita suruh kalau rombongan kita suruh dievaluasi ya Pak. Jadi tadi kemana sih? Tadi itu orang mana rumah Pak, sudah saya minta nomornya, saya kabari sama kepala puskesmas Pak. Biar nanti di sana didata mereka, biar diawasi perkembangan Pak. Ya. Ini harus apa ya? Langkah-langkah yang kita ambil harus sesuai dengan SOP. Ya. Ini harus jangan sampai lengah. Satu orang pun tidak boleh lewat kalau tidak dicek. Dan saya minta kampus turuti aturan SOP. Ya. Jangan sampai kita lengah. Ya. Oke. Jadi kami tinggal supaya Bapak sekalian, Bapak Ibu melaksanakan tugasnya dengan baik, ya. Baik, Pak Bupati, ini kegiatan yang sedang dilakukan ini kegiatan apa ya Pak Bupati? Nah, baik, kami sekarang dari gugus tugas COVID-19 pemerintah Kabupaten Samosir, saya memimpin tim 1 yang tim 2 dipimpin oleh Wakil Bupati, dan kami pertama monitoring ke pintu masuk pertama, yaitu di Menara Pandang TV. Ada juga Pak Kapolres, ada Pak Asisten 1 dan Pak Camat, dan juga ada TNI Polri. Semua kami pastikan bahwa yang masuk dari pintu tele, pintu utama ke Kabupaten Samosir, kita harus cek suhu tubuhnya, dan saya minta bagi yang mempunyai suhu tubuh di atas dari yang sudah ditetapkan, maka akan ada perlakuan khusus. Ditetapkan minimal berapa itu Pak Bupati? 38 derajat Celcius. Pak Bupati, titiknya di mana aja dilakukan kegiatan seperti ini? Titiknya di pintu-pintu masuk Kabupaten Samosir, ada Nainggolan, ada di Palipi yaitu Pelabuhan Mogang, kemudian sebentar lagi kami akan ke Simanindo yaitu Pelabuhan Peri dan Pelabuhan Kapal Kayu, juga di Tomok, di Ambarita. Pokoknya semua pelabuhan-pelabuhan, titik pelabuhan ini akan secara konsisten dilakukan pengawasan. Yang pertama adalah pengukuran suhu tubuh. Nah, bila mana terjadi ukuran suhu tubuh dari sisi derajat Celciusnya, maka ini akan diperlakukan perlakuan khusus seperti yang dijelaskan oleh Ibu Dokter tadi. Perlu juga kami sampaikan, untuk sementara waktu sampai hari nanti yang ditentukan berdasarkan kebijakan daripada pemerintah Kabupaten Samosir melalui masukan dari gugus tugas COVID-19, kami tutup dulu sementara tempat-tempat wisata, ya, supaya kami bisa mengendalikan orang-orang yang masuk ke Kabupaten Samosir ini. Jadi mulai hari ini sudah kita berlakukan berdasarkan hasil rapat kemarin, kita sudah lakukan. Apakah sampai saat ini di Samosir sudah ada pasien ODP? Nah, dan berapa jumlahnya Pak Bupati? Ini perlu saya luruskan, ya. Kemarin kalau dikatakan 5 orang dalam pengawasan, pemantauan sebenarnya. Jadi gini, orang ini kan ada panas, kemudian ada sedikit batuk, mereka memeriksakan diri ke rumah sakit. Nah, terus dokter yang memeriksa anjurannya istirahat dulu. Kalau boleh jangan terlalu banyak aktivitas di luar ruangan. Kemudian kalau boleh mengisolasikan diri dulu. Karena apa? Walaupun itu bukan hanya dari COVID-19 yang kita khawatirkan,
juga flu-flu demam biasa juga kan kita khawatirkan. Jangan sampai itu nanti berkembang menjadi penyakit-penyakit yang lebih serius. Nah, jadi kalau di Samosir ini dikatakan masih dalam pemantauan lah, bukan masuk dalam kategori ODP gitu. Jadi kan bahwa pemerintah Kabupaten Samosir sudah mempersiapkan segala pencegahan yang berhubungan dengan COVID-19 ini. Nah, kita hanya bisa berdoa dan kita hanya bisa memohon kepada Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Pemurah, supaya dijauhkan penyakit-penyakit seperti itu dari daerah kita ini. Berarti itu yang 5 itu bukan ODP, Pak? Bukan ODP, ya. Ini perlu saya tegaskan kembali, itu masih dalam pemantauan saja, ya. Untuk proteksi di tingkat desa, apa sudah ada dikeluarkan surat himbauan kepada kepala desa untuk mendata pendatang yang datang ke desanya, Pak? Betul. Tadi melalui WhatsApp group, tadi sudah saya perintahkan ke setiap camat dan diteruskan kepada setiap masing-masing kepala desa dan lurah di seluruh Kabupaten Samosir. Yang pertama, untuk melarang mengadakan pesta, ya, baik itu pesta pernikahan, pesta mangokal holi, dan pesta-pesta lain lah, ya, itu kita sementara ini kita larang. Dan sudah saya minta camat supaya menginstruksikan kepada seluruh kepala desa untuk tegas dalam hal ini. Nah, kemudian juga ini saya minta Kadis Sosial bersama dengan kepala desa yang dipimpin oleh Bapak Asen 1 untuk mendata dulu yang rawan-rawan kekurangan gizi, ya, yang rawan-rawan misalnya para yang tua-tua yang rentan dengan penyakit ini, supaya nanti ya, kita tahu dulu nanti kebijakan apa yang kita buat untuk mereka. Saya anjurkan untuk memperkuat gizi ini, perlu nanti kita buat supply bahan makanan atau jenis-jenis makanan yang bergizi sehingga mereka mempunyai imun yang lebih bagus. Nah, ini yang kita sampaikan. Dan juga sudah saya minta kepada Pak Kapolres dan Satuan Polisi Pamong Praja bahwa terhitung hari ini tidak ada lagi yang bisa buka kafe, ya. Dan juga kedai-kedai itu sudah jam operasinya sudah harus kita batasi, ya. Dan kita mohon juga nanti Pak Kapolres, saya tadi sudah koordinasi sama beliau supaya benar-benar mengadakan pemantauan seketat-ketatnya tentang perkumpulan-perkumpulan orang di kedai-kedai, termasuk juga bagian pesta. Termasuk itu, Pak, tempat-tempat hiburan malam sekitar Jalan Ronggur karena udah hari ini kita stop itu, ya, dengan alasan apapun itu tidak boleh lagi buka dulu untuk sementara waktu ini, ya. Nanti tunggu ada pengumuman seterusnya, dan pasti kami tiap malam nanti akan mengadakan monitoring yang dipimpin oleh Polres Samosir.